Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, pemirsa Insan TV, pendengar Radio Insani, pendengar Radio Telaga Dakwah yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah kembali memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat kembali belajar bersama beliau Ustaz Abdul Aziz LCMA dalam sebuah kajian yang semoga bermanfaat bagi kita semua insyaallah nantinya. Kita berharap semoga apa yang akan kita belajar nanti dapat kita amalkan dan menjadi bekal yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi hari ini pembahasan kita berkisar tentang bacaan i'tidal. Insyaallah nanti beliau akan memaparkan secara terperinci dan semoga kita bisa memahaminya. Dan kami juga mengundang pemirsa sekalian dan juga pendengar Radio Insani khususnya di Purbalingga untuk berinteraktif di 0856001880 insyaallah nanti di sesi tanya jawab. Adapun bagi Anda pemirsa Insan TV dan juga pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, Anda bisa melayangkan di nomor yang tertera di layar kaca televisi Insan TV. Baik, untuk efektivitas waktu kami akan segera berikan waktu dan tempat untuk pemaparan bagi beliau Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian di pagi yang berbahagia kali ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Yufid TV dan juga Insan TV dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, yang semoga senantiasa semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bacaan i'tidal, yaitu di mana atau di saat seorang hamba berdiri setelah dia ruku, apa yang seharusnya dibaca. Kita sudah membahas sekitar 4 bacaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah kita membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang kedua adalah membaca Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ketiga kita membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Inilah 4 bacaan yang pendek-pendek yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bacaan-bacaan lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca ketika seorang i'tidal. Cuman yang saat ini akan kita bahas ada beberapa bacaan yang cukup panjang
Kalau yang kemarin singkat-singkat. Yang kelima, karena kemarin kita sudah bahas 4 ya. Yang kelima adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Saya ulangi lagi, mungkin di antara para pendengar, para pemirsa ada yang ingin menuliskannya. Saya ulangi, Nabi SAW kadang-kadang membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa artinya? Allahumma rabbana lakal hamdu sudah kita bahas, ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya milik-Mulah pujian. Kemudian tambahannya mil'as samawati wa mil'al ardi artinya adalah pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ya. Pujian sepenuh langit, mil'as samawat, sepenuh langit, wa mil'al ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, serta sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu setelahnya. Apa maksud dari kalimat ini? Para ulama kita menjelaskan bahwa arti dari mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu setelahnya. Kata para ulama, maksudnya adalah bahwa pujian yang diucapkan oleh seorang hamba, diharapkan pujian itu bisa memenuhi langit dan bumi serta apapun yang ada di antara keduanya. Dalam arti pujian itu sangat banyak. Karena sesuatu yang memenuhi langit, sesuatu yang memenuhi bumi, masih ketambahan juga mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, yang memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan bahwasannya pujian yang seharusnya dibacakan oleh seorang hamba adalah pujian yang banyak. Sehingga saking banyaknya pujian tersebut, sampai pujian itu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Sekarang coba Anda sekedar saya berikan ilustrasi bagaimana banyaknya penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni bumi coba sekarang berapa miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang ada di langit enggak terhitung. Karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa ma min mawdi arba'ati asabi' illa wa fihi malak. Kata Nabi SAW, setiap jarak 4 jari di langit itu, setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat. Berarti bisa pemirsa pendengar bayangkan bagaimana penuhnya langit. Nah, pujian yang kita ucapkan itu diharapkan bisa sebanyak itu. Atau pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendapatkannya itu sebanyak itu. Berarti sejatinya kita tertuntut untuk bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian sebanyak-banyaknya. Karena sejatinya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla adalah nikmat yang tidak terhitung. Makanya seharusnya kita pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang tidak terhitung pula. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita juga tidak terhitung. Maka hal ini kadang-kadang menyadarkan, seharusnya bisa menyadarkan orang-orang yang ketika berzikir dia merasa zikirnya sudah banyak, saya sudah zikir ribuan kali, saya sudah zikir puluhan ribu kali. Sebanyak apapun kita berzikir, sejatinya tetap tidak akan menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah dalam Al-Quran, seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla,
Bagaimana kita akan menghitung-hitung pujian Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat yang tanpa batas, masa kita berusaha untuk membatasi zikir, ya, yang kita ucapkan dalam arti yang sifatnya mutlak, ya. Kalau yang memang sudah ditentukan jumlahnya, ya memang kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi ada zikir-zikir yang sifatnya mutlak, dalam arti tidak dibatasi dengan jumlah, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, ya. Nah, zikir yang sifatnya mutlak ini kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya, karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita juga sebanyak-banyaknya. Maka ini adalah bacaan yang kelima yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu di mana Nabi SAW membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini hadis riwayat Muslim. Berikutnya bacaan yang keenam, Nabi kita Muhammad SAW terkadang membaca, dan ini lebih panjang, ya, lebih panjang lagi. Saya berharap para pendengar dan para pemirsa bisa menyimaknya. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil'as samawati wa mil'al ardi. Mil'as samawati wa mil'al ardi. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Masih ada kelanjutannya. Ahlas thana'i wal majdi. Ahlas thana'i wal majdi. La mani'a lima a'taita. La mani'a lima a'taita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Saya ulangi, di antara bacaan i'tidal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil'as samawati wa mil'al ardi. Wa ma bainahuma. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ahlas thana'i wal majdi. Ahlas thana'i wal majdi. La mani'a lima a'taita. La mani'a lima a'taita. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Dalam hadis riwayat Muslim. Saya ulangi untuk ketiga kalinya bagi para pemirsa, para pendengar yang mungkin pengen menulisnya. Saya ulangi, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas thana'i wal majdi. La mani'a lima a'taita. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Itu redaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Adapun maknanya, Allahumma Rabbana lakal hamdu, sudah kita bahas. Mil'as samawati wa mil'al ardi, juga sudah kita bahas. Wa ma bainahuma, maksudnya antara langit dan bumi. Nah, wa ma bainahuma, antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, sudah kita bahas tadi. Yang belum kita bahas sekarang adalah ahlas thana'i wal majdi. Ahlas thana'i wal majdi
artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Ahla tsana'i wal majdi artinya lah Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Engkau berikan ya Allah. Tidak ada yang bisa menahan manakala Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi manakala Allah Subhanahu wa taala menahan pemberian itu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, kekayaan, kedudukan orang-orang yang memilikinya. Hadis riwayat Muslim. Kita akan bahas makna beberapa kalimat yang ada di sini yang belum tadi dibahas di bacaan yang kelima. Di sini ada tambahan ahlas tsana'i wal majdi. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala layak dan memiliki zat serta sifat-sifat dan nama-nama yang sangat mulia. Sehingga ketika kita puji Allah Subhanahu wa taala, Allah pantas untuk dipuji karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang serba terpuji dan serba sempurna. Dan ini tentu berbeda dengan manusia. Kadang-kadang ada manusia yang dipuji-puji padahal dia tidak layak untuk dipuji. Karena orang yang memuji mengharapkan sesuatu berupa duniawi dari apa yang dia puji. Ya. Misalnya contohnya orang-orang yang punya mental ABS. Asal babe senang. Ya. Asal babe senang. Bawahan kepada atasan, ya, anggota kepada bos, ya, atau yang semisal dengan ini. Atau pembantu kepada majikan. Ya. Kadang-kadang mereka memuji tapi pujiannya tidak tulus dan tidak layak orang itu untuk dipuji. Sebenarnya orang ini bobrok. Akan tetapi orang yang di bawahnya memuji dia karena dia menginginkan sesuatu, bukan karena ketulusan yang ada dalam hati. Jadi dipujinya adalah pujian yang sebenarnya dia tidak layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Atau orang memuji dia karena dia tidak tahu kondisinya. Kondisi orang yang dipujinya. Karena dia tertipu dengan adanya pencitraan di media misalnya. Ya. Ada orang yang di media ditampilkan begitu sempurna. Ya. Begitu perfect. Ya. Tapi ternyata di belakang itu, orang itulah orang yang bobrok, orang yang rusak. Kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul tsana'i wal majd. Allah pantas dan berhak untuk dipuji karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia, yang sempurna. Selain itu Allah Subhanahu wa ta'ala layak dipuji karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya. Ahlul tsana'i wal majd. Kemudian kata Nabi SAW, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang akan Allah berikan tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Ya. Dan manakala Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk memberikan sesuatu pun tidak ada yang bisa untuk memberikannya. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa pemberian atau menghalangi pemberian itulah merupakan hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak untuk memberikan, maka tidak ada yang bisa untuk menghalanginya. Maka ini memberikan ketenangan di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Manakala dia menghendaki sesuatu, maka selain dia berikhtiar, mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang yang ingin mendaftar
sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Setelah dia berikhtiar dengan ikhtiar yang syar'i yang diperbolehkan oleh agama, setelah itu maka dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sebelumnya atau bersama dengan itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut. Kalau seandainya Allah berkehendak, sekalipun si bos perusahaan itu berusaha untuk menolak Anda, bahkan ditambah dengan seluruh eselon 1 yang ada di dalam perusahaan itu berusaha untuk menghalangi Anda diterima. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Azza wa Jalla. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan Allah berikan kepada hambanya. Wala mu'tiya lima mana'at. Kebalikannya, seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk tidak memberikan hal itu, sekalipun ada sejuta manusia yang berusaha untuk memberikannya, maka tidak akan bisa mereka memberikannya kepadamu karena Allah tidak berkehendak. Ini membuat seorang hamba senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan kekayaan, kedudukan, kehormatan, kemuliaan, jabatan itu nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama hal itu tidak digunakan di jalan yang diridhoi olehnya. Kalau di dunia, kekayaan, harta bisa membungkam hukum. Kekuasaan juga bisa menghindarkan seorang manusia yang bersalah dari dinginnya hotel Prodeo. Akan tetapi pada hari kiamat nanti, jangan harap Anda bisa menyuap Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kekayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tidak ada harganya. Kedudukan yang Anda miliki yang sekarang, dengan kedudukan itu Anda bisa melepaskan diri Anda dari jeratan hukum, itu hanya sesaat. Nanti ketika Anda sudah sampai ke alam akhirat, itu semuanya tidak akan bisa. Tidak akan bisa mempengaruhi hukum yang telah Allah tentukan untuk ditimpakan kepada Anda. Ingatlah hal tersebut. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kekayaan, kedudukan, jabatan, kemuliaan nanti pada hari kiamat tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bacaan yang ke-6. Yang ke-7, ini juga agak panjang juga, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim juga. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil'as samawati wal ardi. Mil'as samawati wal ardi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. Ini yang baru. أحق ما قال العبد. Saya ulangi. أحق ما قال العبد wa kulluna laka abdun. Wa kulluna laka abdun. Saya ulangi. Wa kulluna laka abdun. Terus kelanjutannya seperti yang tadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.
Saya ulangi dalam hadis riwayat Muslim. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Untuk ketiga kalinya saya ulangi. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi. Sudah kita bahas. Yang belum kita bahas tambahannya ahaqqu ma qala al-'abdu. Artinya ucapan ini yakni pujian adalah yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Ahaqqu ma qala al-'abdu artinya bahwa pujian yang tadi adalah bacaan yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Artinya apa? Artinya bahwa dari sekian ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba di dalam kesehariannya, yang paling pantas, yang paling baik, yang paling istimewa, yang keluar dari lisannya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa seorang hamba seharusnya dia berusaha untuk menyeleksi apa yang keluar dari mulutnya. Kalau memang kita adalah manusia yang baik, seharusnya yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik juga. Dan yang paling baik adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pantas untuk diucapkan, dikeluarkan dari lisan seorang hamba adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Ya. Kata Nabi SAW, yang paling pantas, yang paling layak untuk dikeluarkan dari lisan adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa kulluna laka 'abdun. Artinya wa kulluna laka 'abdun, kami semuanya wahai Rabbi adalah hamba-Mu. Kami semua bukan hamba selain-Mu ya Allah. Ini adalah pengakuan dari seorang insan kepada Allah Azza wa Jalla, yang seharusnya pengakuan itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi pengakuan tersebut seharusnya diiringi dengan tindakan real di dalam kehidupan nyata. Jadi ketika kita sudah mengatakan kulluna laka 'abdun, ya Allah kami semua adalah hamba-Mu. Kami semua mengakui bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu, budak-budak-Mu ya Rabbi. Maka seharusnya saat itu kita berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah mengikrarkan bahwa kita adalah hamba Allah. Hamba adalah orang yang berusaha untuk patuh ya kepada tuannya. Maka kita, manakala kita mengakui bahwa kita adalah hambanya Allah Azza wa Jalla, seharusnya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berekonomi sesuai dengan ekonomi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbisnis sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
salat sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berumah tangga, bertetangga, bekerja. Semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Itulah risiko manakala kita sudah mengakui kulluna laka abdun. Kami semuanya adalah hamba-Mu ya Allah. Ini bacaan yang ke-7. Bacaan yang ke-8. Kadang-kadang Nabi SAW di dalam salat malam, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca li rabbi alhamdu. Li rabbi alhamdu. Jadi kadang-kadang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malamnya beliau membaca li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu. Ya. Apa artinya li rabbi alhamdu? Artinya hanya untuk Rabbku segala pujian. Hanya untuk Rabbku segala pujian. Di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa beliau membaca ini dan diulang-ulang. Ya. Beliau membaca ini dan terus diulang-ulang sehingga durasi beliau berdiri membaca kalimat-kalimat ini itu sama lamanya dengan durasi rukuknya. Ya. Padahal rukuknya saat itu mirip dengan durasi waktu beliau berdiri. Jadi antara rukuk berdiri sama i'tidal, ya, antara rukuk berdiri maksudnya sebelum rukuk, ya, sama i'tidalnya ini mirip durasinya. Padahal saat itu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 2,5 juz, ya. Kalau dihitung halamannya sekitar 25 halaman. Ya. Atau bukan 25 halaman, 25 lembar. Ya, 25 lembar. Berarti 25 lembar kali 2 kalau halamannya. Berarti 50 halaman. Beliau SAW berdirinya membaca suratannya surat Al-Baqarah. Ya. Berdirinya membaca surat Al-Baqarah lamanya, kemudian rukuknya juga sama, dan ketika i'tidal juga sama, beliau mengulang-ulang Rabbi, li Rabbi alhamdu, 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 pujian hanya milik Rabbku, pujian hanya milik Rabbku, li Rabbi alhamdu, sampai lamanya itu seperti membaca surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih Syekh Al-Albani. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itulah orang yang tidak pernah menghitung-hitung di dalam memuji Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau memang sudah ada ketentuan khusus, ya, dalam waktu khusus untuk membaca dengan jumlah tertentu. Akan tetapi, ya, di dalam beberapa momen Nabi kita Muhammad SAW luar biasa di dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ke-9, ya, di antara bacaan i'tidal adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana bacaan yang disyariatkan adalah Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Saya ulangi. Di antara bacaan yang dicontoh oleh Nabi kita Muhammad SAW, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya, saya ulangi. Yang ke-9 yang dicontohkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari adalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Terakhir saya ulangi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Apa artinya? Rabbana walakal hamdu sudah kita bahas. Hamdan katsiran.
Ya Allah, aku memujimu dengan pujian yang kathiran. Kathiran itu artinya banyak. Saya sampaikan tadi bahwa kita memuji Allah dengan pujian yang tidak terbatas. Karena memang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas. Ya, maka wajar seandainya kita memuji Allah dengan pujian yang tidak terbatas. Ya. Hamdan kathiran tayyiban. Ya. Tayyiban artinya pujian yang baik. Ya. Pujian yang baik, mubarakan fihi, yang diberkahi di dalamnya. Jadi kita memuji Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pujian yang sekedar memuji. Ya. Kita dituntut untuk memuji Allah dengan pujian yang baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang, kalau boleh kita analogikan, ada seorang yang memuji orang lain, ya, memuji orang lain, misalnya seorang raja misalnya, dengan pujian yang sekedarnya, akan dianggap sebagai sebuah penghinaan. Banyak di antara kita, maaf, ketika kita berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat misalnya, ya, kita tidak sempurna di dalam membacanya. Contoh misalnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Banyak orang ketika membaca itu nggak sempurna. Karena pengen cepat selesai, maka dia bacanya Dulillah, Dulillah, Dulillah. Apa itu Dulillah? Ya. Jadi membaca zikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh penghayatan yang baik, thayyiban. Ya. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ustaz gitu ya lama Ustaz, subhanallah. Emang kita mendapatkan nikmat dari Allah nggak lama? Ya. Kita mendapatkan nikmat dari Allah lama sekali. Masa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sekedarnya, formalitas. Nah, yang tidak jelas maknanya. Hanya sekedar diucapkan di lisan tanpa ada penghayatan dalam hati. Bagaimana kita membalas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, hamdan thayyiban. Ya. Hamdan kathiran, pujian yang banyak, thayyiban yang baik. Ya. Memuji Allah, berzikir itu yang baik. Ada sebagian orang subhanallah, 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 lah. Allahu Akbar pun seperti itu, bar. Apa itu bar? Ya. Baca dengan bacaan yang baik, ya, dengan penuh penghayatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Pujian yang baik, zikir yang baik, mubarakan fihi, yang penuh berkah. Karena pujian yang baik, yang banyak, yang sesuai dengan tuntunan, itu akan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita insya Allah. Makanya ini ceritanya, ya, cerita Rabbana walakal hamdu ini, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Rifa'ah ibn Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna yawman nusalli wara'an Nabi SAW, falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'allahu liman hamidah. Kata Rifa'ah, pada suatu hari kami sholat makmum di belakang Nabi SAW. Saat beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu. Seorang di belakang beliau, makmum, seorang makmum, begitu Nabi SAW mengucapkan sami'allahu liman hamidah, seorang makmum di belakang beliau langsung membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bacaan yang tadi kita bahas. Jadi ketika Nabi SAW mengucapkan sami'allahu liman hamidah, seorang makmum di belakang langsung membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamman sarafa qala manil mutakallim. Setelah selesai sholat salam Nabi SAW, beliau SAW bertanya, siapa tadi yang membaca bacaan yang saya dengar tadi? Mungkin sahabat tadi membacanya, suaranya agak diangkat sehingga Nabi SAW mendengar. Jadi siapa tadi yang baca tadi? Ketika i'tidal, siapa yang tadi membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi? Faqala ana. Maka sahabat tersebut
mengatakan, saya wahai Rasul yang mengucapkan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Kata Nabi SAW, ketika engkau membaca tadi, saya melihat lebih dari 30 malaikat. Mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menulis kalimat tersebut pertama kali. Jadi di antara 30-an malaikat, ketika mendengar bacaan itu, mereka berlomba-lomba siapa yang paling cepat nulis itu pertama kali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalimat-kalimat yang mulia. Dan Nabi SAW menyetujui kalimat tersebut. Dan para malaikat, mereka berlomba-lomba untuk menulis itu pertama kali karena memang itulah kalimat yang sangat mulia. Ini beberapa bacaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam ruku atau i'tidal beliau. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal soleh kita semuanya, dan mari kita dengarkan tanya jawab atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja kami. Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materi di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dan nantinya bisa mungkin memvariasikan di dalam bacaan i'tidal kita. Baik Ustaz, yang selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Yang pertama dari Ummu Usaid yang ada di Jawa Barat. Beliau bertanya, bagaimana mengajari murid TK dengan bacaan yang bermacam-macam dari satu gerakan. Kemudian juga kadang-kadang gerakan itu berbeda-beda dari pendapat para ulama. Apakah perlu untuk mengajarkan atau menjelaskan hal tersebut Ustaz? Iya. Bagaimana mengajari anak-anak TK ya untuk membaca bacaan yang macam-macam, ya, bacaannya yang macam-macam. Kemudian juga beberapa gerakan-gerakan yang mungkin ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pertama, anak-anak TK ya diusahakan untuk diajari sesuatu yang simpel, ya, sesuatu yang simpel, ya. Seandainya memang dia masih kesulitan untuk membacanya, jadi tidak harus anak TK itu diajari, ya, secara detail setiap bacaan itu semuanya. Kalau dia khawatirkan akan membuat dia kesulitan. Nah, yang penting secara asal anak TK ya, itu kan belum balik sehingga belum wajib untuk sholat. Akan tetapi kita perlu untuk membiasakan anak itu buat sholat. Ya. Kita perlu membiasakan anak untuk sholat sehingga saat itu ya, ketika nanti dia besar dia akan terbiasa. Maka ketika kita menghadapi anak-anak kecil, kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang mudah dicerna, yang simple, ya, yang gampang, yang bisa dicerna oleh anak itu. Nanti insya Allah di saat dia besar, kita bisa tambahkan bacaan-bacaan yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengenai gerakan ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan seterusnya. Kita cukup menyampaikan sesuatu yang sifatnya paling kuat menurut pandangan kita, tidak apa-apa. Nanti ketika dia sudah mulai besar, kalau memang diperlukan untuk mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama, maka tidak apa-apa itu diajarkan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Yang selanjutnya Ustaz dari Bapak Mustafa yang ada di Banyumas. Beliau menanyakan tentang lafaz Rabbana lakal hamdu mil'a, tadi disebutkan mil'a. yeah. Apakah benar kalau berubah mil'a menjadi mil'u, apakah itu tidak merubah makna Ustaz? Yeah. Sama saja. Jadi bacaan cara membaca mil'a itu bisa dibaca dengan mil'u, ya. Jadi bacaan mil'a atau kata mil'a itu bisa dibaca dengan mil'u dan maknanya tidak jauh berbeda. Jadi bisa dengan fathah mil'a, bisa juga dengan kasrah, bisa dengan dhammah yaitu mil'u. Dan dua-duanya sama-sama benar dan insya Allah tidak banyak perbedaan makna antara keduanya. Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Yang selanjutnya Ustaz dari Abu Rai yang ada di Depok. Beliau menanyakan
tentang sebuah lafaz mungkin yang beliau tahu, yaitu dari i'tidal hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Apakah itu ada Ustaz riwayatnya? Tafadhal. Yang saya ketahui ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh riwayat Abu Dawud, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi ada tambahannya mubarakan fihi, ya, mubarakan fihi, kemudian mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi tambahannya mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Yang selanjutnya Ustaz, dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya, beliau menanyakan pertanyaan yang mungkin sudah pernah ditanyakan sebelumnya dan ini sering ditanyakan Ustaz, tentang di mana beliau mendapati pembelajaran i'tidal dari gurunya, maksudnya tangan bersedekap posisinya Ustaz. Yeah. Adapun yang beliau sebutkan juga katanya di dalam kitab Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, disebutkan di situ tetap lurus ataupun tetap menjulur. Bagaimana Ustaz? Sebenarnya perlu dijelaskan. Itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah, atau masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama dan masing-masing punya argumen. Antara yang ketika i'tidal itu bersedekap sama dengan yang ketika beritidal menjulurkan tangannya alias tidak bersedekap, ya. Itu perbedaan pendapat di antara para ulama, panjang perbedaannya dari dulu sampai sekarang, masih ada terus diskusi di antara para ulama tersebut. Maka menurut saya masing-masing punya argumen yang cukup kuat, walaupun kalau saya secara pribadi memilih yang tidak bersedekap, ya, saat i'tidal. Akan tetapi saya tetap menghormati saudara-saudara kami yang memilih pendapat bersedekap, karena memang ada ulama yang bisa dijadikan panutan dan ulama itu mu'tabar dan mereka memiliki dalil, ya, mereka memiliki dalil juga yang digunakan sebagai argumen. Inti dari jawabannya adalah sebenarnya dalam hal ini fleksibel, ya, walaupun saya pribadi memilih untuk tidak bersedekap. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Yang selanjutnya dari Ibu Ani yang ada di Banyumas, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana salat bagi orang yang sakit hanya bisa berbaring dan gerakannya hanya dengan tangan? Kemudian apakah bacaan ruku, i'tidal, sujud dan juga duduk di antara dua sujud ini harus sama? Mungkin maksudnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau lupa? Beliau bertanya seperti itu, Ustaz. Pertama, kalau orang sakit baca gerakannya kayak apa? Semampunya. Jadi kalau misalnya dia ketika sakit hanya bisa tidur, maka dia bisa memberikan isyarat dengan jarinya. Ya. Setiap gerakan dia isyaratkan dengan jari. Maksudnya jari itu digerakkan. Misalnya, ya, kalau dia masih bisa Allahu Akbar, ya sudah dia Allahu Akbar, ya. Ya, kalau memang dia nggak bisa, tangannya karena mungkin ada infusnya, atau mungkin karena satu dan lain hal, atau karena digips atau dan lainnya, atau karena diikat, ya, atau karena macam-macam dan nggak bisa digerakkan, maka dia bisa menggunakan isyarat, entah itu isyarat tangan atau isyarat kedipan mata. Ya, kalau isyarat tangan, dia takbir, tangannya dia gerakkan Allahu Akbar. Ya. Kemudian setelah itu dia baca. Ketika ruku pun seperti itu, ruku dia gerakkan tangannya sebagai isyarat bahwa dia ruku. Ya, dan tangannya juga nggak harus membentuk orang ruku, enggak, yang penting dia gerakkan aja tangannya. Ya. Kemudian ketika bangkit, ketika sujud dan semuanya seterusnya itu cukup dengan gerakan-gerakan lambaian atau gerakan tangan. Atau kalau memang tangan juga nggak bisa, maka bisa dengan kedipan mata. Ya, Allahu Akbar sambil kedip. Ini sebagai isyarat bahwa dia sedang melakukan gerakan takbiratul ihram. Kemudian ketika sujud juga sama, dia sujud Allahu Akbar sambil kedip.
Ustaz, berarti antara itu nggak boleh kedip Ustaz, antara sujud, rukuk dan seterusnya. Ya boleh-boleh saja, tapi kan kedip-kedip yang di tengah itu kan bukan kedip dengan maksud untuk memberikan isyarat pergantian. Nah, itu hanya sekedar kedip biasa. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Jadi apa niatnya? Kemudian yang kedua masalah apa tadi? Yang kedua masalah kalau lupa tentang bacaan-bacaan yang sesuai dengan tuntunan Ustaz, apakah harus sama atau bisa digantikan dengan yang lain? Mungkin maksudnya seperti itu, Ustaz. Kalau seandainya lupa sama sekali, ya lupa, betul-betul lupa, maka mungkin bisa bertasbih, bertahmid, ya. Sebagaimana seorang yang tidak bisa baca surat Al-Fatihah karena dia belum bisa atau mu'allaf atau memang nggak bisa, maka digantikan dalam beberapa hadis dengan mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Kalau memang betul-betul lupa sama sekali, ya. Kalau dia sudah mulai pikun, sakit gitu, maka ya seharusnya anaknya atau siapa yang ikut membimbing orang tuanya untuk membaca bacaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Berikutnya Ustaz dari saudara Mamat yang ada di Banjarnegara. Beliau menanyakan, apakah bagi jamaah itu harus atau perlu niat di dalam hati, niat sebagai makmum, Ustaz? Tafadhal. Ya. Apakah bagi para jamaah perlu niat sebagai makmum dalam hati? Anda berdiri di situ, imamnya di depan, Anda di belakang, itu sudah mengisyaratkan bahwa Anda itu menjadi makmum. Ya. Jadi Anda itu berdiri di situ di belakang, ya itu sudah menunjukkan bahwa Anda ini makmum, dan itu sudah dianggap niatnya adalah maksud, keinginan. Ya, Anda berdiri di situ kan sudah, yang namanya orang sholat di belakang masa jadi imam. Ya. Kalau Anda di depan misalnya, Anda sudah di pengimaman misalnya, masa niatnya jadi makmum? Udah di depan kok. Ya. Jadi itu sudah ada di dalam hati Anda gitu loh. Bahwa Anda berdiri di situ, atau Anda berdiri di belakang, atau Anda berdiri di depan, itu sudah merupakan niat atau keinginan di dalam hati untuk Anda menjadi makmum atau menjadi imam. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah ini sholatnya sholat apa, ya. Kemudian untuk siapa? Sholatnya sholat apa? Maksudnya zuhur kah, asar kah, atau isya kah? Kemudian untuk siapa? Artinya lillahi ta'ala gitu loh. Maksudnya ini berusaha untuk menghadirkan perasaan, menghadirkan niat, menghadirkan itikat bahwa saya sholat ini adalah ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, supaya kita mendapatkan pahala dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Nah, Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, insyaallah di kesempatan hari ini datang dari Mbak Rini yang ada di Purbalingga. Beliau mengajukan 2 pertanyaan yang bersambung. Yang pertama Ustaz, mana yang lebih dahulu dari 7 anggota sujud untuk diletakkan Ustaz? Kemudian yang berikutnya, kalau salah satunya sakit dan kemudian membuat ketidaksempurnaan sujud, bagaimana Ustaz? Tafadhal. Yang pertama, masalah mana yang didahulukan itu juga sama, masalah perbedaan pendapat dengan para ulama, khilafiyah ijtihadiyah, apakah tangan dulu ataukah lutut dulu, itu juga perbedaan panjang dengan para ulama. Ada yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan lutut dulu, dan sekali lagi masing-masing juga punya argumen yang cukup kuat. Ya, yang lutut dulu juga punya argumen, yang tangan dulu juga punya argumen, sehingga saya katakan itu fleksibel insyaallah. Anda bisa mengikuti pendapat yang paling kuat, yang Anda anggap paling kuat. Ya, kalau Anda tidak bisa menilai mana yang lebih kuat, maka Anda boleh untuk bertaklid, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh sosok yang paling Anda yakini berilmu. Ya, jadi taklid itu tidak ngasal. Ya. Taklid itu bukan ngasal melihat orang di jalan melakukan sesuatu kemudian Anda ikuti, enggak. Taklid yang saya maksud di sini adalah taklid kepada seorang ulama, seorang alim yang kita anggap orang itu adalah paling alim, yang paling kita ketahui orang itu paling alim. Ya, jadi fleksibel insyaallah, tangan atau lutut dulu. Kemudian apa? Yang kedua tentang sujud Ustaz, kalau ada yang sakit. Kalau misalnya ada anggota yang sakit, ya, misalnya nggak bisa ditapakkan, misalnya kayak
jari kaki ya, jari kaki misalnya di situ ada perbannya atau karena sakit apa, ya insya Allah tidak mengapa. Ya insya Allah tidak mengapa. Tapi kan sebenarnya kalau hanya sekedar diletakkan, sekedar ditempelkan itu kan semoga tidak mempengaruhi ya, semoga tidak mempengaruhi sakitnya. Jadi sekedar ditempelkan kayak gitu saja. Jadi tidak harus ditekan gitu loh. Ya, tidak harus ditekan. Kaki itu nggak harus ditekan. Kalau lagi sehat memang lebih baik seperti itu. Jadi jari-jarinya itu menghadap ke arah kiblat itu memang betul. Tapi kan dalam kondisi sakit seperti itu ya sekedar diletakkan ya nempel ke lantai itu insya Allah tidak mengapa. Toh kalaupun ternyata memang tidak bisa sama sekali, walaupun hanya sekedar ditempel pun tidak bisa, maka kita katakanlah yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kami serahkan kembali kepada saudara Inian. Nah, jazakallah khairan atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan kita kemanfaatan yang begitu banyak. Dan juga atas jawaban-jawaban yang beliau sampaikan semoga dapat dicerna, dipahami oleh segenap penanya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pendengar Radio Insani yang telah berpartisipasi bersama kami di kesempatan pagi hari ini, baik mengikuti kajian ini ataupun mengirimkan SMS. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Sekaligus permintaan maaf kami bagi segenap pendengar yang sudah mengirimkan SMS namun belum bisa kami ajukan. Semoga di kesempatan-kesempatan yang akan datang akan dapat diajukan dan dijawab oleh beliau langsung, Al-Ustadz Hafizullah Ta'ala. Baik, akhirnya kita tutup perjumpaan di kesempatan pagi hari dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Studio Insani kami mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat menyimak acara kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.